Pernahkah Anda merasa hidup Anda biasa-biasa saja? Pernahkah Anda bertanya, bisakah hidup saya benar-benar membuat perbedaan bagi orang lain? Hari ini, saya membawa kabar baik yang luar biasa. Allah tidak menciptakan Anda untuk hidup biasa-biasa saja. Allah merancang Anda untuk menjadi tanda ajaib. Sebuah bukti hidup dari kuasa-Nya yang mengubahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah Anda merasa hidup Anda biasa-biasa saja? Pernahkah Anda bertanya, bisakah hidup saya benar-benar membuat perbedaan bagi orang lain? Hari ini, saya membawa kabar baik yang luar biasa. Allah tidak menciptakan Anda untuk hidup biasa-biasa saja. Tidak. Allah merancang Anda untuk menjadi tanda ajaib. Sebuah bukti hidup dari kuasa-Nya yang mengubahkan. Mazmur 71 ayat 7 berkata dengan begitu indah, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Bayangkan Daud, seorang manusia biasa, menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Bukan karena kekuatannya sendiri, bukan. Tetapi karena Allah adalah pelindungnya yang kuat. Hari ini kita akan membahas bagaimana kuasa Roh Kudus dapat memperbaiki diri kita atau mengubahkan hidup kita sehingga kita menjadi kebanggaan Tuhan dan menjadi tanda ajaib bagi dunia di sekitar kita. Kita akan membahas peran Roh Kudus dalam pembaruan hidup. Ini adalah bagian pertama. Roh Kudus adalah agen transformasi ilahi. Pembaruan hidup bukan dimulai dari usaha kita. Bukan dimulai dari usaha kita sendiri. Yohanes 3 ayat 5-7 dengan tegas menyatakan bahwa seseorang harus dilahirkan dari air dan roh untuk dapat masuk kerajaan Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang aktif bekerja dalam 3 fase kehidupan kita. Yang pertama apa? Pembaharuan. Regeneration. Ketika kita lahir baru, Roh Kudus memberikan hidup baru. Ini seperti ulat bulu yang berubah menjadi kupu-kupu. Yaitu transformasi total yang radikal. Yang kedua apa? Pengudusan. Sanctification, proses berkelanjutan di mana karakter kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, transformasi masa depan. Pengharapan kita akan perubahan sempurna saat Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Nah, berikutnya apa? Dasar Alkitabiah pembaruannya. Itu tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Memberikan kita apa? Blueprint yang jelas. Dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubah atau berubahlah dalam bahasa Yunaninya menggambarkan metamorfosis, metamorphoste, perubahan yang menyeluruh dan mendalam. Sama seperti ulat yang melebur di dalam kepompong sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, kita juga mengalami proses transformasi radikal oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 23-24 menambahkan, hendaklah hati dan pikiranmu diperbaharui seluruhnya. Hendaklah kamu hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut gambar Allah. Berikutnya kita membahas bagian kedua, analogi ilmiah dan Alkitabiah tentang transformasi.
Pertama adalah analogi ulat dan kupu-kupu. Mari kita dalami analogi yang sangat mendalam ini. Ketika ulat memasuki tahap kepompong, seluruh tubuhnya benar-benar melebur. Tidak ada bagian dari ulat yang tetap utuh. Semuanya berubah menjadi cairan. Namun, di dalam kehancuran total itu, ada sel-sel khusus yang disebut imaginal cells. Sel bayangan yang sudah ada sejak ulat masih kecil. Sel-sel ini membawa blueprint kehidupan baru. Mereka bertahan dan kemudian membentuk struktur baru yang sama sekali berbeda. Apa? Sayap, antena, kaki yang panjang, dan tubuh yang indah. Dalam penerapan rohaninya, ulat itu dapat digambarkan kehidupan lama kita dalam dosa. Kepompong itu dapat digambarkan sebagai proses pembaharuan yang terkadang terasa tidak nyaman. Apalagi pencairan itu dapat menggambarkan penyerahan total kepada Roh Kudus. Dan imaginal cells dapat kita gambarkan firman Allah yang tertanam dalam hati kita. Dan kupu-kupu dapat digambarkan ciptaan baru yang memuliakan Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 24, "Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nah, berikutnya kita akan membahas analogi pohon dan buahnya. Yesus menggunakan analogi pohon dalam Yohanes 15 ayat 5. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Dari perspektif ilmiah, pohon menghasilkan buah melalui proses yang disebut fotosintesis. Pohon menyerap sinar matahari, air dan nutrisi dari tanah, lalu mengubahnya menjadi energi yang menghasilkan buah. Penerapan rohaninya dapat digambarkan sinar matahari, dapat digambarkan firman Allah yang menerangi. Air itu adalah Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Nutrisi dari tanah itu adalah berbicara tentang persekutuan dengan sesama orang percaya. Dan buah adalah dapat digambarkan sebagai apa? Buah Roh Kudus yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Pohon tidak berusaha keras untuk menghasilkan buah. Buah adalah hasil alami dari kesehatan pohon itu. Demikian juga buah roh bukan hasil usaha kita, tetapi hasil alami dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Kita masuk analogi lainnya, yaitu pembentukan berlian. Berlian terbentuk di kedalaman bumi melalui tekanan dan panas yang luar biasa tinggi selama jutaan tahun. Karbon biasa yang hitam dan tidak menarik, namun melalui proses ini berubah menjadi berlian yang berkilau dan sangat berharga. Kalau penerapan rohaninya dapat digambarkan karbon ini adalah manusia berdosa. Tekanan dan panas ini dapat digambarkan sebagai apa? Pencobaan dan tantangan hidup. Dan proses transformasi ini dapat digambarkan karya Roh Kudus dalam pengudusan. Dan berlian dapat digambarkan karakter Kristus yang terbentuk dalam diri kita. Makanya Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Bagian ketiga, buah roh, bukti transformasi. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 22-23, ada 9 dimensi buah roh. Ini memberikan daftar 9 sifat yang merupakan
satu kesatuan buah. Karena kata buah dalam bahasa Yunani di sini adalah tunggal, bukan jamak. Apa saja buah tersebut? Dikatakan apa? Kasih, agape. Ini berbicara tentang kasih yang tidak bersyarat, yang memilih untuk mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Yang kedua, yaitu apa? Sukacita, yaitu kegembiraan yang tidak bergantung pada keadaan. Yang ketiga, damai sejahtera, yaitu ketenangan jiwa yang melampaui akal budi dan perasaan. Yang keempat, kesabaran, yaitu kemampuan bertahan dalam kesulitan. Yang kelima, kemurahan, yaitu kebaikan hati terhadap orang lain. Yang keenam, kebaikan, yaitu perbuatan baik yang konsisten. 7, kesetiaan, yaitu keteguhan dalam mengikut Kristus. Yang kedelapan, kelemah lembutan, yaitu kekuatan emosi yang terkendali. Dan yang ke-9, penguasaan diri, yaitu kontrol atas keinginan daging. Saudaraku, buah ini tidak bisa diproduksi oleh usaha manusia. Mereka adalah hasil supernatural dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Contoh nyata dari transformasi oleh Roh Kudus adalah Rasul Paulus. Dahulu ia bernama Saulus, seorang penganiaya jemaat yang kejam. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Kristus di jalan menuju Damsyik, Roh Kudus mengubahnya secara radikal. Dari seorang yang penuh kebencian, ia menjadi rasul kasih. Dari penganiaya, ia menjadi pekabar Injil. Dari yang keras hati, ia menjadi lemah lembut. Transformasi ini bukan karena usaha Paulus, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Berikutnya kita akan bahas bagian keempat, menjadi kebanggaan Tuhan. Apa artinya menjadi kebanggaan Tuhan? Dalam Ayub 1 ayat 8, Allah membanggakan Ayub di hadapan iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini adalah kehormatan luar biasa. Allah sendiri membanggakan Ayub. Pertanyaannya, apakah Allah bangga memiliki anak seperti kita? Efesus 1 ayat 4-6 memberikan jawaban yang menggembirakan. Di mana Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita ditetapkannya menjadi anak-anaknya untuk kemuliaan kasih karunia. Berikutnya, kriteria menjadi kebanggaan Tuhan. Berdasarkan penelusuran Alkitab, ada beberapa karakteristik yang membuat kita menjadi kebanggaan Tuhan. Yang pertama apa? Hidup saleh dan jujur seperti Ayub. Yang kedua, takut akan Tuhan, yaitu menjauhi kejahatan. Menjadi teladan, itu yang ketiga, dalam perkataan dan perbuatan. Berikutnya apa lagi? Menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Ini bukti kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang kelima, melayani dengan rendah hati, sama seperti Kristus. Apa makna tanda ajaib? Nah, kata
ajaib dalam Mazmur 71 ayat 7 menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan tidak biasa. Sesuatu yang membuat orang bertanya-tanya dan akhirnya mengarahkan mereka kepada Allah. Raja Hizkia adalah contoh nyata. Ketika ia sakit dan hampir mati, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan memulihkan dia dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ini tertulis dalam 2 Tawari 32 ayat 24. Kesembuhannya yang ajaib membuat banyak orang bertanya dan akhirnya memuliakan Tuhan. Namun sayangnya Hizkia menjadi tanda ajaib yang sombong, yang tidak rendah hati, sehingga akhirnya Tuhan juga menghukumnya. Makanya kita harus menjadi tanda ajaib yang rendah hati. Bagaimana menjadi tanda ajaib? Berdasarkan contoh Alkitabiah, kita menjadi tanda ajaib ketika apa? Pertama, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Yang kedua apa? Mengalami pemulihan ilahi, baik fisik, emosional maupun spiritual. Berikutnya apa? Yang ketiga, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yaitu menceritakan karyanya kepada orang lain. Dan yang keempat, hidup berbeda dari dunia sebagai garam dan terang. Dan yang kelima, memancarkan karakter Kristus sehingga orang lain melihat Kristus dalam diri kita. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita telah belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi yang mentransformasi, yang mengubah hidup kita dari dalam keluar. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi kebanggaan Tuhan melalui hidup yang kudus, melalui hidup yang berbuah, melalui hidup yang rendah hati. Dan yang ketiga, kita dirancang untuk menjadi tanda ajaib yang mengarahkan orang lain kepada Allah, sehingga orang lain melihat kita dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil adalah yang pertama, ya kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus. Biarkan dia bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Seperti pohon yang membutuhkan nutrisi setiap hari. Yang ketiga apa? Bertumbuh dalam persekutuan bersama komunitas orang percaya. Dan yang keempat, melatih buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil. Dan yang kelima, menjadi saksi Kristus yang efektif melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Ubahlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Jadikanlah kami kebanggaan-Mu dan tanda ajaib bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya
agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.